kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau dari hati kami, dari bait-Mu di hati kami Tuhan, dari setiap rumah-rumah. Pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan penyembahan kami. Karena tidak ada yang sehebat Allah kami, hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ada beribadah ya Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Engkau. Kami butuh untuk mendekat kepadamu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami semakin hari semakin mengalami progres meningkat di dalam spiritual kami dan kehidupan kami lainnya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan firman-Mu menyegarkan kami, menyembuhkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami karena kami tahu ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Happy Sunday semuanya. Seluruh jemaat baik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan via Zoom, via YouTube, online semuanya. Walaupun mungkin di hadapan saya adalah kursi-kursi kosong di gereja ini, tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan jarak. Dia ada di tengah-tengah keluarga Anda juga. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah pelajaran berharga dari pandemi. Kita semuanya tidak ada yang tidak kena pandemi ini. Setiap kita mengalami dampaknya. Setiap kita ada di rumah, setiap kita lockdown mungkin negara-negara lain. Setiap kita mungkin mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Semua kena dampak daripada pandemi ini. Untuk itu kita mau kuatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat ke-28. Baik, yang di rumah ikut baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin saya terpanggil sesuai rencana Allah. Saya yakin Anda semuanya juga terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu Tuhan bilang, buat kita semua Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk masa pandemi ini. Segala sesuatu termasuk setiap sakit penyakit, termasuk COVID-19, termasuk PHK, termasuk apapun juga. Tuhan janji Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bisa berarti berkat. Tetapi kebaikan juga bisa berarti adalah pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Kita lihat saat-saat ini ya kan sedang terjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga lewat pandemi ini. Kita sedang mengalami masa sulit. Tetapi ada satu quote berkata seperti demikian. Be patient katanya, bersabarlah. Sometimes you have to go through the worst to get the best. Bersabarlah karena kadang-kadang kita harus melalui yang tersulit di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Amin. Saat ini bukan saat yang mudah, saat ini adalah saat yang sulit, tetapi yang terbaik Tuhan bekerja di dalamnya bagi Anda dan kita semua. Untuk itu pelajaran apa aja sih yang Tuhan ingin berikan kepada kita lewat pandemi ini? Pertama, yaitu bahwa kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang paling berdaulat. Benar kan? Lewat pandemi ini kita makin sadar bahwa Tuhan kita itu yang paling berdaulat. Siapa coba yang pernah menyangka dunia sepertinya berhenti berputar sekarang akibat COVID-19. Keadaan dunia diputar balikan 180 derajat. Oleh karena apa? Oleh karena si virus kecil ini yang gak kelihatan, yang ukurannya super duper kecilnya. Virus ini membuat orang menjadi ketakutan.
Virus ini bisa menghentikan perkantoran, tidak ada lagi yang bekerja di kantor. Virus ini bisa menghentikan sekolah, anak-anak gak ada yang bisa pergi lagi ke sekolah. Virus ini benar-benar membuat orang yang punya bisnis enggak punya lagi bisnis. Virus ini membuat orang menjadi khawatir di dalam kehidupan. Tetapi saya mau katakan, ingat si mungil kecil yang tidak terlihat ini ternyata adalah ciptaan Tuhan. Nah yang lebih hebat siapa? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Ya tentu saja yang lebih hebat ini, yang lebih berkuasa adalah yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi kita ngerti sehebat apapun yang ada di dunia ini, perusahaan terbesar apapun juga bisa gulung tikar. Sehebat apapun seorang manusia bisa akhirnya juga kena COVID-19 ini, menandakan bahwa ada satu kedaulatan yang lebih tinggi di atas setiap yang terhebat di muka bumi ini. Dan kita tahu kedaulatan itu hanya dipegang oleh Tuhan kita. Daulat artinya apa sih? Ya, Tuhan yang berdaulat dikatakan. Daulat itu artinya adalah memegang kekuasaan tertinggi. Jadi orang yang berdaulat memegang kekuasaan tertinggi. Tuhan kita berdaulat, dia yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Bukan manusia. Yes, di dunia kita memuja-muja manusia. Ada satu tokoh yang terkenal namanya Elon Musk. Ya, Elon Musk ini, dia itu sekarang lebih kaya loh daripada Bill Gates. Elon Musk ini dia kekayaannya 160 triliun. Bill Gates sekarang 130 triliun katanya gitu ya. Wow ya. Dan kekayaannya dahsyat banget, banyak banget. Dia yang punya mobil Tesla ya, dia yang punya juga SpaceX dan dia punya ide nih. Idenya adalah untuk memindahkan manusia dari bumi ke Mars. Dia lagi bikin ini, dia ingin mewujudkan itu segera sehingga manusia transmigrasi. Jadi di dunia ini nanti akan banyak orang yang akan tinggal di Mars. Dia udah mulai mencari yang namanya orang-orang yang untuk menjadi percobaannya. Bayangkan. Dan semua orang terpesona, semua orang terheran-heran. Tetapi ngomong-ngomong soal Mars, bukan punyanya dia. Mars pun adalah miliknya Tuhan. Berarti sehebat apapun yang kita lihat di muka bumi ini, ada yang berdaulat lebih tinggi yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Buktinya apa? Buktinya Mazmur 8 ayat keempat sampai dengan yang kelima. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lihat, Tuhan itu dikatakan membuat langit dengan jari dia. Jari, membuat berarti betapa kecilnya langit di hadapan Tuhan. Dia juga menaruh bulan, planet ya kan, bintang-bintang, semuanya termasuk tadi saya cerita planet Mars. Semuanya itu Tuhan yang menempatkan. Bisa kebayang gak sih manusia aja harus punya waktu bertahun-tahun memikirkan gimana caranya mindahin orang dari bumi ke Mars. Tuhan sudah bikin yang namanya setiap planet yang ada, setiap gugus bintang yang ada, itu buatannya Tuhan. Jadi jangan meragukan lagi kedaulatan Tuhan yang bisa lakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Pandemi seperti ini pernah terjadi juga di dalam kehidupan Ayub. Hanya bedanya dalam tanda kutip pandeminya tidak menyerang seluruh dunia, tetapi pandemi yang Ayub rasakan ketika dia harus mengalami ujian yang bertubi-tubi di dalam kehidupan dia. Seluruh kekayaannya diambil kembali oleh Tuhan, 10 anaknya meninggal dunia dan bukan itu aja dia mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Di sana Ayub mempertanyakan kepada Tuhan, why God? Kenapa Tuhan? Ya kan? Kenapa ini engkau lakukan ya Tuhan? Dan yang menarik sekali, satu hari ketika saya sedang merenungkan Ayub ini, saya sampai terpesona dengan apa yang ada di dalam Alkitab ketika Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Kalau kita baca di dalam Ayub 38, di sana lengkap sekali jawaban Tuhan kepada Ayub. Di sana dikatakan, di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Artinya Tuhan lagi kasih tahu, Ayub kamu tuh kecil banget. Ya,
Aku ini begitu besar, dasar bumi pun aku yang bikin. Jadi jangan meragukan aku kalau saat ini aku izinkan masuk di dalam ujian lewat sakit penyakitmu dan lain-lain. Aku ini lebih tahu rencana yang indah bagi hidupmu Ayub. Tuhan juga berkata yang sama. Tuhan kita lewat pandemi ini sedang mengatakan aku yang paling berkuasa kata Tuhan. Aku yang paling berdaulat. Aku yang bikin dasar bumi. Dan bukan itu aja. Menarik sekali jawaban Tuhan selanjutnya di dalam Ayub 38 ayat yang keempat. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Saudara kita kalau ketemu samudra, kalau orang gak bisa berenang, masuk ke dalam samudra tuh menakutkan sekali. Tuhan ngasih tahu kepada Ayub dan kepada kita semua, aku tuh udah turun sampai ke sumber laut, udah turun sampai kedalaman terdalam. Dan aku udah berjalan-jalan di dasar samudra raya. Wow, sampai kapanpun kita mencari orang yang hebat, gak akan ketemu seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan. Tuhan kita udah berjalan di dasar lautan. Tuhan kita dikatakan udah turun sampai ke sumber laut. Bukankah dia dahsyat, tidak masuk di dalam pemikiran kita? Lalu Tuhan juga bilang di dalam Ayub 38 ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Berarti bukan cuma di bumi nih, kita ngomongin Tuhan yang hebat bukan cuma di bumi. Tuhan juga berdaulat atas langit. Ada hukum-hukum untuk langit. Tuhan berkata pagi aku suruh surya terbit, malam aku suruh matahari tenggelam, aku suruh bintang muncul di waktu malam. Begitu banyak jawaban Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang berdaulat. Hari ini pelajaran penting dari pandemi, kita ini kecil sekali, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa besarnya. Untuk itu jangan tinggalkan Tuhan, menyadari bahwa apapun rencana Tuhan yang terjadi semua mendatangkan kebaikan. Mungkin kelihatannya hari ini buat kita kok pandemi ini mendatangkan masalah. Tetapi berserah kepada Tuhan karena pasti Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Yuk semuanya di rumah di mana aja katakan amin. Alright. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan lewat pandemi ini adalah waktu kita terbatas. Belajarlah untuk menghargainya. Lewat pandemi ini, sudah 4 juta nyawa di seluruh muka bumi ini yang terenggut, sudah meninggal dunia. Dan kemudian ternyata di awal kita pikir banyak sekali orang tua yang meninggal, banyak sekali manula yang meninggal. Tapi ternyata pandemi ini bukan cuma merenggut nyawa orang tua, orang yang sudah lanjut usia, tetapi ternyata sekarang pun anak-anak juga banyak yang meninggal dunia. Saya baca artikel di Brazil sudah 1.300 bayi yang meninggal di sana akibat COVID-19. Kenapa kok bisa terjadi? Di Indonesia sendiri ternyata COVID-19 juga merenggut banyak nyawa anak-anak. Bahkan dikatakan 12% dari yang meninggal karena COVID di Indonesia itu adalah anak-anak. Artinya dari 8 orang yang kena COVID ada 1 anak-anak di dalamnya. Nah artinya gini, kita menyadari sekarang betapa banyaknya orang yang meninggal di sekeliling kita. Begitu banyaknya orang yang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Tetapi bukan cuma yang tua. Yang muda pun ternyata waktu mereka terbatas. Yang bayi pun waktu mereka terbatas. Tuhan bisa memberikan kepada kita waktu tetapi menetapkan kepada kita waktu-waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda masih diizinkan hidup pada saat ini, mengertilah bahwa waktu Anda pun terbatas. Jangan pernah berpikir, oh saya masih muda, saya akan hidup terus nanti sampai kelak tua. Kita berdoa yes, kita mau panjang umur, tetapi tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu banyak berita-berita COVID yang menyedihkan yang kita dengar bukan?
orang-orang muda yang meninggal dunia, untuk itu apa yang menjadi pelajaran berharga buat kehidupan kita? Supaya kita melakukan yang namanya persiapan. Karena waktu kita terbatas, kita gak pernah tahu, ayo persiapkan apa yang penting selama kita masih diizinkan hidup. Persiapkan diri kita untuk kemuliaan kelak, persiapkan diri kita untuk nanti apa yang akan kita dapatkan di surga kelak. Kita semua berpatokan seperti begini, kita rindu ya. Tuhan bilang, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Sekalipun nanti kita berdoa, kita minta panjang umur pada akhirnya. 80 tahun, 90 tahun mungkin kita pun akan meninggal dunia. Dan waktu dari sejak kita lahir sampai dengan nanti kelak kita mungkin 80-90 tahun. Tuhan katakan berlalunya buru-buru. Gak berasa kan? Kalau Anda lihat yang paling mengejutkan itu di masa pandemi ini orang banyak yang gak ngelihat IJ anak kami ya. IJ itu waktu masih ada sekolah minggu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi mereka masih lihat IJ tingginya mungkin masih seperti kanak-kanak ya. Kemudian tibalah masa pandemi, IJ di rumah aja dan jarang ketemu dengan orang-orang. Dan pada saat pandemi terjadi setahun setengah ini, hampir 1,5 tahun ini, tiba-tiba IJ tingginya udah hampir setinggi saya. Saya sama IJ tingginya udah nyaris dibalap sama IJ. Dan kita ngelihat kayaknya wow cepet banget ya, IJ udah tinggi cepet banget ya waktu berlalu. Yes, tanpa terasa waktu terus berputar. Kalau kita tidak mempersiapkan yang terbaik kelak ya, untuk kehidupan kita kelak, kita tidak mempersiapkan yang terbaik sekarang, kita akan kehilangan waktu tersebut. Lagi pula, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Makanya tadi kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali kita memaksakan waktu kita. Tuhan aku maunya sekarang untuk ini, aku maunya begini. Tapi Tuhan bilang, waktuku yang terbaik. Aku izinkan kita semua masih ada di dalam masa ujian pandemi. Kenapa? Karena kita percaya kita sedang diuji supaya kita timbul seperti emas. Ayo di waktu yang sangat terbatas ini sekali lagi lakukan persiapan kita ya. Supaya apa? Supaya kita mengejar apa yang akan kita bawa ke surga. Bukan apa yang kita tinggal di muka bumi ini. Tuhan izinkan, kita kemarin udah terlalu sibuk mungkin memperkaya hidup kita. Yes, manusia harus bekerja. Saya gak berkata waktu kita kenal Tuhan, kita kemudian santai-santai. Tidak, kita harus bekerja. Tuhan bahkan marah sama orang yang males. Tuhan marah sama seorang suami yang tidak memberikan penghasilan kepada keluarganya. Tuhan gak mau itu terjadi. Tetapi seringkali pekerjaan kita menyita hidup kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persiapan kelak di surga. Dan Tuhan kasih contoh seperti ini. Di dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21. Ada orang kaya yang mengumpulkan hartanya luar biasa. Lalu firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan dan siapkan itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Banyak kita udah bekerja keras menjadi kaya untuk diri kita sendiri. Dan ternyata kita berpikir kita akan menikmati kekayaan kita, tahu-tahu jiwa kita Tuhan izinkan sudah selesai, waktunya Tuhan sudah terjadi. Dan Tuhan bilang apa? Bodoh hai engkau orang yang mengumpulkan harta, tetapi engkau tidak menyiapkan untuk apa yang akan terjadi nanti. Hari ini yuk kita belajar dari pandemi, pelajaran yang berharga. Ternyata persiapan spiritual juga sangat penting. Supaya waktu kita yang terbatas ini kita nggak tahu kapan kita udah siap untuk bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Alright ya. Dan di dalam masa PPKM ini saya senang ya. Kita udah mulai makin menyiapkan diri kan. Kita ada doa malam keluarga. Saya bersyukur begitu banyak yang join di dalam doa malam keluarga. Kenapa? Karena tujuan kita untuk bangun mesbah-mesbah. Anda mungkin udah ikutan daripada mesbah keluarga ini setiap Jumat malam. Kalau Anda belum ikutan bisa join bersama kami sekeluarga ya. Kita adakan doa malam keluarga supaya apa? Supaya lebih mencari dahulu kerajaan Allah. Lebih mempersiapkan diri. Dan buat yang kaum wanita setiap Senin malam juga ada doa wanita yang berkuasa. Kita doa sama-sama, kita lebih lagi cari Tuhan. Semuanya adalah sebuah persiapan
karena kita tahu waktu kita terbatas. Yang ketiga, apa sih yang kita dapatkan dari pandemi ini? Kita belajar dari pandemi adalah untuk menghargai hal-hal yang tadinya kita anggap biasa, tapi ternyata sekarang menjadi luar biasa. Contohnya apa? Hal-hal yang kita anggap biasa sekarang jadi luar biasa. Kesehatan yang paling utama bukan? Yang kita lihat sekarang. Semua orang sekarang melihat bahwa kesehatan itu berharga. Semua takut sakit. Semua berlomba-lomba untuk sehat. Minum vitamin setiap hari yang tadinya gak pernah dilakukan. Pastor Ed adalah orang yang sangat rajin minum vitamin. Dari dulu rutin minum vitamin. Dan kalau saya ya minum vitamin itu kalau inget aja. Sehingga Pastor Ed bilang vitamin itu bukan obat ya sayang. Vitamin itu diminum rutin kata dia. Dan saya iya aja kenapa? Karena masih sehat. Tapi sekarang di masa pandemi minum vitamin itu rasanya udah menjadi sebuah kewajiban. Sesuatu yang kelihatannya biasa aja kesehatan kita sekarang menjadi luar biasa, menjadi berharga. Sesuatu yang kita jaga dengan sangat. Kita nafas sudah rutin kan? Semua di rumah juga lagi bernafas sekarang. Tapi pada saat COVID-19 masuk dan ada gejala berat mungkin yang membuat kita sesak nafas. Harus pakai masker oksigen. Aduh rasanya terhimpit. Ada yang berkata seperti ada gajah yang dudukin dada saya. Susah untuk bernafas. Dan di situ kita menghargai arti nafas. Ternyata nggak biasa aja. Nafas itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya dan Anda. Jadi begitu banyak di dalam pandemi ini yang kita pelajari. Yang dulu kita anggap cuma numpang lewat, oksigen cuma numpang lewat. Sekarang orang antri oksigen luar biasa. Kamar di hospital, di rumah sakit penuh dan kita berlomba-lomba yang sakit mencari kamar hospital. Kenalan kita juga kena COVID-19, dia cari yang namanya rumah sakit. Sampai pergi ke 5 rumah sakit semuanya ditolak. Dan pada saat dia cerita dia katakan itu justru ngelihat di rumah sakit udah sampai di luar-luar di tempat parkiran. Orang yang udah ngantri untuk dapetin yang namanya pertolongan. Yang dapetin untuk bisa tinggal di kamar hospital. Sekarang kamar hospital menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita yang membutuhkannya. Jadi don't take it for granted. Jangan anggap semuanya itu biasa aja dalam kehidupan. Lewat pandemi kita belajar, ternyata sesuatu yang terlihat biasa, itulah hal-hal luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya. Apalagi keluarga. Mungkin Anda nganggap ya udahlah, punya pasangan hidup, menikah ya udahlah biasa aja. Punya anak-anak biasa aja. Punya orang tua dulu kita nganggap adalah biasa aja. Tetapi sekarang di dalam masa pandemi, begitu banyak keluarga-keluarga yang telah meninggalkan kita. Minggu kemarin sepupu saya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian disusul oleh suaminya juga meninggal dunia. Lalu minggu kemarin juga ada seorang wanita DM saya dan berkata, Pastor Liv tolong bantu doa. Mama saya kena COVID, cici saya kena COVID, mama mertua saya kena COVID. Lalu kemudian saya baru baca DM-nya besokannya. Lalu saya jawab, oh baik-baik saya akan bantu dalam doa. Dia langsung bales. Dia katakan, gak usah Pastor, mereka udah bahagia di surga. Ternyata tiga-tiganya dalam waktu hanya beberapa saat sudah meninggal dunia. Kita begitu banyak kehilangan keluarga kita. Yang mungkin tadinya pada saat kita sehat, pada saat tidak ada pandemi. Kita nelfon mereka aja males. Kita mungkin ketemu mereka aja kadang-kadang. Tetapi sekarang kita menyadari bahwa keluarga is everything. Keluarga adalah segalanya. Ada film zaman dulu atau sinetron ya yang sangat terkenal Keluarga Cemara. Ya, dia punya lagu ya sampai lagunya tuh orang sampai nyanyiin ya keluarga itu sangat berharga banget ya. Sampai ada di film-film lah pokoknya segala macam. Karena memang benar keluarga kita sangat berharga. Lewat pandemi ini saya makin menyadari bahwa I love my husband so much. Saya makin bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kasih seorang suami yang baik dalam hidup saya. Saya makin menyadari kami punya anak-anak yang saya sangat diberkati Tuhan memiliki Rachel, Jacob dan EJ. Bisa bayangkan kalau salah satu anggota keluarga kita sakit, kalau salah satu anggota keluarga kita mungkin harus
meninggal dunia, gimana kita pasti mengalami kesedihan yang sangat dahsyat. Saya saking sayangnya sama Pastor Ed, setiap pagi ya bisa dikatakan hampir setiap pagi, kan dia kalau tidur itu beda waktu sama saya. Saya tidur tuh lebih jam normal. Ya saya tidur jam 12 malam gitu ya. Kalau dia tuh tidurnya kan subuh, bahkan seringkali tidurnya udah menjelang siang, matahari udah terbit dia baru tidur. Dia tidur dan yang saya lakukan kan saya udah bangun dong kalau dia masuk ke tempat tidur gitu ya. Dan dia mulai tidur kan. Di saat mulai tidur itu saya pandangin mukanya dia, saya fotoin. Saya punya banyak banget foto dia tidur ya, ratusan ada di dalam iPhone saya foto dia tidur. Jadi lucu macam-macam dia tidur hari ini, besok segala, ya pokoknya udah banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena saya sangat menghargai sosok suami yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. I don't take it for granted. Saya benar-benar berterima kasih setiap detik dalam hidup saya punya Pastor Ed. Untuk Rachel, Jacob, IJ juga sama. Bagaimana dengan kita? Di dalam masa pandemi ini, kita harus lebih sayang lagi sama keluarga kita. Di dalam masa pandemi ini kita harus lebih lagi bersyukur. Tuhan kasih keluarga. Kita sekarang sore sering jalan-jalan ya barengan sama anak-anak karena Rachel masih di Singapura kan. Ini dia ya, kita bawa dogi-dogi kita gitu ya. Ini simple sederhana cuma jalan sore tapi hati saya gak pernah bisa berhenti untuk berterima kasih sama Tuhan. Tuhan makasih ya untuk keluargaku. Lewat pandemi ini aku makin menyadari kalau sampai aku harus kehilangan mereka. Aduh rasanya bisa gak ya Tuhan kayak gitu. Kenapa? Karena kita tahu mereka begitu sangat memberkati kehidupan kita hari ini. Pandemi mengajarkan Anda semuanya untuk tambah sayang sama keluargamu. Tambah bisa menerima mereka apa adanya. Tambah mengasihi mereka. Orang tua kita, ya kan mama, papa kita, kakak, adik kita. Ayo berharga luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Amin. Oke, yang di rumah ya kalau lagi nonton sama suami istri, lagi nonton lagi ibadah. Ayo bilang I love you ma, I love you pa, anak-anak ya. Semuanya berkati mereka, God bless you, mama diberkati punya kamu. Anak juga bilang aku diberkati punya mama dan papa. Di sini ada suami aku juga, I love you sayang suamiku ya yang ada di sini. Oke, I love you. Alright, yuk. Pelajaran berharga dari pandemi apalagi? Kita udah belajar tadi ya beberapa hal. Pelajaran berharga menyadari bahwa hanya Tuhan yang paling berdaulat. Tuhan kita besar banget, kita kecil banget gitu gak ada apa-apanya. Sehingga kehendak Tuhan biar yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, hargai waktu karena waktu kita sangat terbatas. Jangan berpikir kita akan hidup selamanya sampai tua kelak. Kita berdoa yes panjang umur tapi kapanpun Tuhan bisa ambil hidup kita. Sehingga hikmat yang Tuhan berikan adalah persiapan untuk kehidupan kelak di surga. Kita juga di dalam masa pandemi ini pelajaran berharga yang kita dapatkan adalah menghargai hal-hal kecil yang kelihatan, yang dulu kita anggap biasa. Sekarang hal-hal itu menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Hargai setiap kesehatan, keluarga, apapun yang Tuhan sudah berikan. Dan yang terakhir, di dalam masa pandemi ini Tuhan ajarkan kita pelajaran berharga yaitu belajar untuk merelakan segala sesuatunya karena semua hanya titipan Tuhan saja. Balik lagi, pandemi membuat kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Seorang ibu juga, bukan ibu, seorang wanita, dia belum menikah. Dia DM saya dengan simbol orang nangis, banyak banget, nangis. Lalu dia bilang gini, Pastor Liv, mama saya baru meninggal dunia karena COVID. Saya nyesel karena selama hidup mama saya belum membahagiakan mama. Saya nyesel selama hidup mama, kami masih sering berantem katanya. Saya banyak tidak perhatian sama mama, saya nyesel, saya gak rela dia meninggal Pastor katanya. Terus DM yang lain juga masuk, seorang wanita ya yang minta didoakan karena tidak rela juga suaminya meninggal dunia karena COVID. Banyak orang belum rela saudara. Kita pasti sedih. Kita tapi gak rela untuk melepaskan orang yang kita kasihi. Orang tua kita mungkin meninggal kita belum rela. Pasangan hidup kita meninggal kita belum rela. Anak kita meninggal kita belum rela. Kita belum rela melepaskan itu padahal di dalam masa pandemi ini Tuhan lagi ngajarin kita untuk merelakan sesuatu.
Karena semuanya itu bukan milik kita. Orang yang kita kasihi bukan milik kita. Miliknya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau ambil kembali, kita harus belajar untuk merelakannya. Ayub 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua hanya titipan. Jangan pegang erat-erat. Bahkan bukan cuma orang yang kita kasihi. Mungkin perusahaan kita gone, hilang, bangkrut. Kekayaan kita di dalam masa pandemi ini minus. Semua yang kita miliki ludes. Tuhan berkata belajar merelakan. Orang yang belajar merelakan itu seperti begini ya. Kalau boleh saya minta suami saya deh maju ke depan sebagai penutup ya. Belajar merelakan adalah seperti begini ya. Tuhan hanya menitipkan. Jadi kalau kita punya sesuatu, punya orang tua, kita punya pasangan hidup, kita punya anak, kita punya harta kekayaan ya. Ini yang Tuhan inginkan satu kali adalah mengambil kembali mereka ya. Waktu mengambil kembali mereka ya, jadi kamu udah ceritanya disuruh pergi sama Tuhan gitu ya. Kita nggak rela ya, kamu jalan ke sana terus ya. Kita nggak rela, nggak boleh Tuhan, nggak boleh Tuhan, jangan ambil suamiku, jangan ambil mama, jangan ambil papa Tuhan ya kan. Tapi terus kan orang udah emang Tuhan udah suruh kan. Waduh kita coba tarik nggak bisa karena Tuhan udah menentukan. Tuhan aku nggak mau Tuhan, aduh Tuhan itu perusahaan aku bangun dari aku dulu muda Tuhan, sekarang kenapa perusahaan ini segala macam, wah ya kan. Tapi harus tetap pergi dia. Yang ada apa? Tenaga kita terkuras. Yang ada mungkin tangan kita luka, hati kita luka. Pada saat kita nggak bisa merelakan apa yang menjadi titipannya Tuhan. Balik lagi semua miliknya Tuhan. Hari ini lewat pandemi, kalau kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan seseorang, kita kehilangan perusahaan kita alami kerugian besar, kita alami hal-hal mungkin yang kita merasa itu milik kita. Tuhan bilang no, itu cuma titipan. Aku hanya menitipkannya kepadamu. Dan mungkin caranya sekarang, aku sedang mengambil kembali apa yang aku miliki dari kehidupanmu. Belajar untuk merelakan. Belajar untuk tetap bersyukur. Kalau Anda kehilangan orang yang Anda sayangi, bersyukur. Bersyukur engkau telah diberikan waktu untuk bersama dengan orang tersebut. Kalau Anda harus kehilangan perusahaanmu, bersyukur. Engkau pernah punya sebuah perusahaan yang jadi berkat. Kalau engkau harus kehilangan harta bendamu, bersyukur. Karena engkau pernah merasakan hidup enak, hidup kaya. Tetapi sekarang kalaupun engkau harus mengalami masa sulit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang pernah kita miliki di dalam kehidupan kita, relakan kalau memang sudah waktunya Tuhan memintanya, mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan daripada pandemi ini, biarlah menguatkan kehidupan kita. Biarlah membuat kita menyadari waktu kita begitu singkat. Menyadari bahwa Tuhan yang paling berdaulat. Menyadari di dalam kehidupan bahwa segala sesuatunya gak ada yang biasa-biasa aja. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah luar biasa, yang terbaik. Dan pada akhirnya belajar untuk merelakan. Karena Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu daripada hidup kita tanpa Dia mempersiapkan yang lebih baik lagi. Ada hal baik di depan, ada hal yang lebih baik di depan yang Tuhan sudah siapkan untuk saya dan untuk Anda. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk pandemi ini mendatangkan kebaikan kepada kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami ini hanya milik-Mu, ciptaan-Mu begitu kecil di hadapan-Mu, tetapi begitu berharga.
Sehingga Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang pegang pimpinan tertinggi dalam hidup kami. Dan kami berserah dan mau taat saja. Tuhan terima kasih, waktu kami terbatas. Tuhan mulai hari ini dan seterusnya kami mau semakin giat lagi mempersiapkan untuk kekekalan. Tuhan kami juga percaya setiap hal yang kami terima dalam hidup kami gak ada yang biasa-biasa aja. Nafas kehidupan, organ tubuh kami semuanya luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang kehilangan, hari ini Tuhan, biar ada kerelaan Tuhan. Biar kami menyadari gak ada satupun yang menjadi milik kami. Semua miliknya Tuhan. Tuhan hibur yang sedang berkesusahan. Tuhan hibur yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan hibur mereka Tuhan. Dan Tuhan biarlah mereka mengalihkan fokus mereka bersyukur. Bukan bersyukur akan hari-hari yang telah Tuhan berikan untuk dinikmati sebelumnya. Dan tetap fokus akan kebaikan Tuhan saja. Yang sakit hamba berdoa, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang takut Tuhan kuatkan iman mereka. Terima berkat yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.